Ya, kita kembali ke pro dan kontra. Anda juga bisa menelpon kami. Kita akan berinteraktif di sini menceritakan pengalaman Anda atau bertanya kepada narasumber di line telepon 021515115555. Sambil menunggu ada penelpon, saya ke Mas Taufik. Ya. Mas Taufik, kalau melihat tadi diskusi kita beberapa segmen ini, menurut Anda BPJS juga bukan lembaga yang satu-satunya yang bisa dipersalahkan. Mungkin Dinas Kesehatan pun nanti kalau ketika bergabung juga masih ada top up-nya, begitu ya. Kalau menyalahkan negara, ketidakhadiran pemerintah dan lain sebagainya, ini asuransi massal yang bisa memperbaiki itu tadi. Masyarakat miskin yang takut menginjakan kakinya di lantai rumah sakit, toh sekarang berbondong-bondong dan sebagian besar dari mereka juga diberikan fasilitas kesehatan yang lumayan. Jadi gini Mbak, karena kita DKI Jakarta itu daerah khusus ya, daerah khusus ibu kota, kita punya undang-undang sendiri, kemudian kita punya anggaran APBD yang sangat besar. Sebenarnya saya berharap banyak kepada Dinas Kesehatan ini untuk melakukan terobosan-terobosan gitu, think out of the box. Ajak duduk bareng lah semua stakeholder, mulai dari Kemenkes, BPJS-nya, Kemendagri, ajak dari Komisi 9, ajak dari Kejaksaan misalnya, ajak dari BPK, bikin terobosan gitu loh. Nih, saya perlu kasih tahu ya, DKI Jakarta tahun 2017 Pak, itu membayar kira-kira premi kelas 3 BPJS yang PBI itu 1,029 triliun. Oke, 1,029 triliun. Nah, itu untuk mengcover 3.400.000 orang. Nah, tapi maksud saya ke depan kita mau ngedorong ada nomenklatur baru ya untuk membayar selisihnya gitu loh Pak. Sederhananya gini deh. Jadi dibiayai oleh Pemda. Misalnya paket sakit paketnya 10 juta yang ditanggung BPJS. Tapi begitu dia sakit di rumah sakit, ternyata habisnya sampai 15 juta gitu. Nah, maksud saya 5 jutanya ini yang dibayar oleh Pemda DKI. Di luar dia bayar nomenklatur PBI-nya. Nah, itu kan sebuah terobosan-terobosan. Artinya masyarakat miskin tidak perlu lagi berpikir untuk keluar duit. Saya sedih Pak. Bayangin coba. Sekelas di RUT RSUD itu sampai ngomong di dalam rapat kerja dengan Komisi E kemarin, sampai obat itu harus diirit-irit. Astagfirullahaladzim. Karena banyak sekali yang ini yang membutuhkan tapi kebiayaannya yang tidak ada. Sudah ada telepon, Mas Taufik sebentar. Sudah ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Sudah ada penelpon? Iya, malam Pak. Dengan siapa dan dari mana? Pak Hartono dari Jakarta Barat. Baik, silakan Pak. Ingin bertanya atau ingin curhat pada malam hari ini apa yang Anda alami selama menjadi pasien BPJS dan seterusnya. Silakan Pak Darmono ya, Pak Hartono. Iya, itu menjadi masalah itu Pak, yang mengenai BPJS tiap bulan bayar itu kemana lah itu Bu? Kemana dana tersebut? Iya, saya ingin tahu gitu Bu. Kan saya karyawan Bu, kan tiap bulan saya dipotong per bulan. Terus kemarin saya kejadian anak saya. Iya. Saya terus masuk ke rumah sakit swasta. Ya, terus begitu masuk ke rumah sakit swasta itu nggak bisa pakai BPJS. Oke lah, saya nggak bisa pakai BPJS. Begitu dia kasih saran, udah Pak, ntar kalau seandainya Bapak udah check out dari rumah sakit, Bapak urus rumah ininya. Surat-surat BPJS itu, Bapak tiap bulan kan bayar, anak istri semua bayar. Nah terus saya udah bikin, itu kemana, kapan gitu pencairan dana BPJS itu? Oke, Pak Hartono, yang ditolak oleh rumah sakit tersebut karena memang Anda masih, mohon maaf, belum membayar BPJS beberapa bulan begitu, atau memang rumah sakit itu tidak bekerja sama dengan BPJS? Jadi bukan saya ditolak Bu, jadi saya ini ditolak nggak, jadi rumah sakit itu nggak pakai BPJS. Itu Bu, ya ada gitu kan, saya otomatis dong, saya pakai dengan cara cash semuanya. Iya. Nah terus dari pihak rumah sakit dia nanya, Bapak punya ini nggak katanya, BPJS? Oh saya punya, saya tiap bulan bayar. Saya karyawan, ya kan. Oke Pak katanya, diurus, ya kan. Setelah check out dari rumah sakit, habisnya berapa, ntar Bapak kirim. Oh bisa di-reimburse seperti itu ya? Oh oke, baik. Nanti bisa dijawab ya. Apakah bisa di-reimburse? Sampai sekarang Anda belum melakukannya?
Belum melakukan, nggak ada kabar. Oke, apakah bisa seperti itu? Seperti itu ya? Apakah bisa seperti itu? Makanya saya nanya kemana BPJS saya tiap bulan dipotong itu, Bu. Baik, Pak Hartono, terima kasih. Tolong, Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Hartono. Kemana uang BPJS yang sudah tiap bulan dibayar? Begitu pasti ke kas negara. Tapi yang dia persoalkan lebih kepada memang ada sistem reimburse, Pak? Tidak ada. Jadi sifatnya adalah satu, ini sebuah wajib bagi seluruh penduduk Indonesia yang sampai dengan 1 Januari 2019 itu Universal Health Coverage. Jadi wajib sifatnya bagi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing yang bekerja berdomisili 6 bulan atau lebih di Indonesia. Jadi wajib. Kedua, ini ada dana amanat dan sifatnya gotong royong. Jadi Bapak membayar itu walaupun Bapak tidak memanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Contoh saya sampaikan, kalau kita operasi sesar itu mungkin butuh sekitar 5-10 juta. Ya, atau 5 juta lah tergantung. Atau kalau komplikasi 10 juta. 10 juta itu kalau dihitung dengan yang bayar 25.000, itu bayangkan kalau 25.000 1 bulan, 1 tahun 300.000 kan. Berarti perlu berapa puluh tahun. Berarti kalau 3 juta berarti perlu 10 tahun. Jadi berarti 30 tahun kalau dia bayar sendiri. Nah, ini dibiayai oleh beberapa orang, itu lebih beberapa ratus orang untuk membantu yang sakit. Jadi kita sifatnya adalah gotong royong, Pak. Nah, inilah yang perlu mindset masyarakat, masyarakat kita merubah paradigma. Jadi change of paradigm kita harus saling bantu-membantu, yang mampu membantu yang tidak mampu. Kemudian yang tua membantu yang dibantu oleh yang muda. Jadi kemudian kalau saya bisa menambahi, jadi BPJS itu Mbak ada 2 macam. Pertama BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kalau BPJS Kesehatan itu ada namanya PBI, penerima bantuan iuran. Itu ada yang dibiayai oleh negara, ada juga yang seperti apa itu PNS, TNI, Polri dan sebagainya. Itu dan ada pekerja penerima upah. Lalu ada BPJS Mandiri. BPJS Mandiri itu yang dibayar tiap bulan yang itu dibagi 3 kelas. Kelas 3 itu 550, kelas 3 25.500. 25.500, kelas 2 itu sekitar 50.000, kelas ini 80.000. Nah, itu asumsi awal kita ketika membuat BPJS itu yang mandiri ini yang menopang yang PBI. Tapi ternyata yang mandiri juga tidak kunjung bayar. Tapi ternyata kebalik sekarang, yang PBI yang menopang ini, karena jumlah yang mandiri ternyata tidak sebanyak yang PBI, itu yang pertama. Yang kedua, yang mandiri juga ada orang-orang yang kadang-kadang memang mindset masyarakat kita juga masih, kita memang harus terus memberikan pendidikan soal ini ya kepada masyarakat. Jadi seperti contoh nih, sakit sekarang, daftar sekarang, itu aktifnya kan 14 hari lagi, sudah aktif 14 hari. Bulan pertama bayar karena dia sakit, bulan kedua bayar karena sakit, bulan ketiga, keempat nggak sakit, udah nggak bayar nih Mbak. Nah itu akhirnya dia dan banyak banget yang terhutang seperti itu. Betul. Ya Pak. Mengapa hutangnya? Nah padahal itu orangnya, contohnya bulan pertama ketika aktif itu dia harus cuci darah. Terus harus apa lagi, operasi sesar dan sebagainya. Nah itu yang harus ini. Seperti yang kata Bayu tadi, tidak ada proses reimburse. Tapi memang kalau di situ memang masih ada persoalan-persoalan di dalamnya. Bagaimana memang sulitnya untuk mendaftar BPJS. Kalau selama ini kan mendaftar BPJS itu sudah mulai, kalau di tempat saya sudah mulai di kecamatan sudah ada. Tapi kecamatan sama kampung itu kan jauh banget kan. Belum lagi nanti harus bayarnya per bulannya dan sebagainya. Itu juga persoalan lagi karena tidak semua daerah punya ATM, tidak semua daerah ada tempat yang untuk pembayaran yang harus. Jadi BPJS ini program bagus tapi masih meninggalkan permasalahan. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama untuk nanti yang pertanyaan saya juga lebih kepada, jadi sebetulnya kalau preminya begitu tidak dinaikkan, tapi yang masyarakat mandiri ini membayar semuanya, apakah itu kemudian bisa mengcover segala sesuatu? Tidak bisa tetap. Nanti saja dijawabnya, kita akan kembali saat lagi bersama kami. Yang kita lakukan, tidak bisa. Tetap preminya harus dinaikkan. Salah satu. Jadi malam hari Anda akan ditemani dengan banyolan ala Vicky. Penonton! Juleha udah cantik, cuma satu yang saya kurang serap. Ini bodinya kayak sekeliti hajatan. Dan bidadari cantik. Wallaby kangaroo, what do you play with? Yeah, kangaroo is my friend. Vikinisasi setiap Senin sampai Jumat pukul 21.30 hanya di JAK TV.
Gimana sih caranya biar meningkatkan hubungan orang tua dan anak? Ternyata bisa pakai buku. Ya udah, akhirnya dari situ saya buat buku yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus. Umur 14 tahun aku mulai bisnis dan ternyata kok lumayan ya untuk anak SMP. Iya. Income-nya beberapa juta lah dalam per bulan gitu. Akhirnya jadi keasikan, akhirnya fokus ke bisnis sepatu. Iya, ini adalah segmen terakhir di Pro Kontra. Saya ke Mas Taufik dulu ya. Saya ingin tahu rekomendasi Anda terkait kasus Deborah, juga terkait dengan jaminan kesehatan, termasuk juga BPJS. Ada dua minimal yang saya mau rekomendasi. Yang pertama untuk BPJS, Pak. Konstitusi aja bisa diamandemen, gitu loh. Artinya aturan itu kan yang bikin manusia. Nah, maksud saya BPJS juga teman-teman di DPR, saya minta tolong dirubah ini aturan, jangan rigid gitu loh, sehingga ujung-ujungnya kebanyakan rakyat kecil benar-benar bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah dengan mudah dan tanpa harus bayar lagi. Kemudian kepada seluruh rakyat Jakarta ya, saya ingin menyampaikan bahwa apabila ada kejadian yang mendadak, darurat dan lain-lain, nggak usah mikir macam-macam, bawa aja langsung ke rumah sakit terdekat, baik itu yang BPJS ataupun enggak, minta pelayanan kesehatan. Karena saya ingin ingatkan sekali lagi, dasar dari negara kita, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Artinya yang berdaulat adalah rakyat setiap hari bayar pajak. Artinya kalau kita bicara siapa sih pemilik negeri ini, ya rakyat yang bayar pajak, rakyat adalah majikan, rakyat adalah tuan di negeri ini. Nah, yang namanya pejabat, mau pejabat pemerintah, pejabat Kemenkes, pejabat Dinas Kesehatan, pejabat BPJS sekalipun, mereka semua pelayan. Pelayan siapa? Pelayan masyarakat. Jadi, pada seluruh rakyat Jakarta, saya ulangi sekali lagi, jangan takut, jangan sungkan-sungkan, rakyat Jakarta adalah tuan dan majikan. Kira-kira begitu. Baik. Iya, Bu Nini. Yang pertama, saya minta Menteri Kesehatan dan beserta jajarannya untuk lebih fokus pada memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan. Jangan hanya memberikan izin tanpa ada kontrol. Yang kedua, saya minta kepada seluruh rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, bahwa ketika Anda mendapatkan izin, sisi kemanusiaan itu yang harus Anda tonjolkan, bukan sisi benefit. Jadi siapapun yang datang, Anda harus berpikir bagaimana nyawa ini harus ditolong. Jadi urusan benefit itu adalah urusan kesekian, tapi urusan kemanusiaan itu yang lebih penting, karena negara harus hadir pada setiap sisi persoalan di masyarakat. Yang ketiga adalah saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kontrol terhadap kondisi ini. Jadi kita mendapat informasi tentang Deborah ini karena masyarakat speak up. Ini perlu masyarakat lebih banyak lagi, silahkan berbicara. Sekarang media apapun bisa digunakan, media sosial juga bisa digunakan untuk memberikan kontrol dan juga pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di negeri ini. Baiklah Pak Bayu, silakan. Jadi tentu kita turut prihatin ya dan berduka cita dengan kejadian Tiara Deborah, bayi 4 bulan, Bapak Rudianto Simanjorang dan juga Ibu Heni Silalahi terhadap kejadian ini, dan mudah-mudahan kejadian ini bisa membuka kotak Pandora keadaan yang realita kenyataannya bahwa pelayanan di kesehatan itu masih dibutuhkan dan masyarakat masih membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang transparan, kemudian yang baik, itu bisa menyebabkan patient safety dan patient safety himbauan selection. kepada rumah sakit swasta bahwa yang belum mendaftar patient satisfaction tadi, BPJS. bahwa pertama adalah pasien itu harus selamat dulu. Kalau datang pasien itu apakah BPJS atau bukan, kalau gawat darurat diobatin dulu. Karena ada undang-undangnya, undang-undang rumah sakit dan undang-undang kesehatan, bahwa gawat darurat itu tidak boleh ditolak. Baik kaya, miskin, agama apapun, laki perempuan, itu harus diberi pelayanan. Kemudian kalau sudah, itu diberi penjelasan hak-hak pasiennya, itu diberi penjelasan kepada keluarganya tentang penyakitnya. Kalau dari baca di media sosial bahwa ibu dan keluarga tidak mendapatkan penjelasan tentang kematian dan penyebabnya. Nah, itu juga harus jelas. Jadi hak-hak pasien. Kemudian yang kedua adalah
tentu kita kepada masyarakat harus membuka diri dan melihat keadaan tadi, informasi-informasi secara objektif. Jangan juga menghakimi, jangan juga kita merasa tahu sedikit tapi memberikan informasi yang tidak benar. Baik. Jadi itu. Yang ketiga, kami dari BPJS Kesehatan ini adalah kepanjangan tangan dari dalam hal ini negara, pemerintah yang ingin memberikan layanan bahwa kehadiran negara ini dirasakan langsung oleh rakyatnya. Jadi jangan disalah-salahkan terus. Jadi begitu ya Pak Bayu? Tidak apa-apa, kalau informasi itu masukan kami menerima. Tetapi bagaimanapun juga institusi ini harus tetap sustain atau berkesinambungan karena bermanfaat sekali untuk generasi ke depan. Jangan sampai stop. Kalau stop ini tentu banyak orang yang rugi. Jadi ada program nasional, program negara, dan amanat undang-undang tadi untuk mewujudkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Taufik dan juga Mbak Nini sudah hadir di Pro Kontra. Setelah tadi sajian 1 jam, Pro Kontra kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Festi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.